Menyingkap keajaiban Al-Quran. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Fussilat 53. Terjemahan Al-Quran di atas menegaskan kepada manusia bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam alam semesta maupun yang ada pada manusia sendiri semakin memperkokoh posisi Al-Quran sebagai wahyu Allah. Al-Quran memiliki mukjizat dan bermacam keajaiban. Pertama, terpelihara keasliannya. Meskipun Al-Quran turun sudah cukup lama, namun tingkat orisinalitas tetap terjamin. Karena rasa cinta kaum muslimin terhadap Al-Quran, kitab ini terus dibaca, dipelajari, diteliti setiap saat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tidak heran, banyak kaum muslimin, dari anak kecil hingga dewasa, mampu menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan memahaminya. Sikap memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Al-Quran menyebabkan Quran yang ditulis dalam bahasa aslinya, original text, tetap terjaga dan terpelihara, bersih dari kesalahan orang yang hendak mengotorinya. Karena umat Islam mampu mengoreksinya, terlebih lagi dengan jaminan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Quran Surat Hijr ayat 9. Tingkat orisinalitas kitab suci Al-Quran yang tertulis dalam bahasa Arab, bahasa aslinya, merupakan suatu keajaiban. Hal demikian tak terdapat dalam kitab suci lainnya. Yang kedua, berita yang benar dari Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, kerajaan Romawi yang terkenal dan besar akan ditaklukkan kaum muslimin yang jumlahnya kecil. Kabar yang dibawa Al-Quran saat itu seperti sebuah kemustahilan. Namun realitasnya kerajaan Romawi yang besar dan tangguh itu bisa ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya relatif kecil, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Berita lainnya dari Al-Quran yakni tentang penyelamatan tubuh Fir'aun. Momen penyelamatan tubuh Fir'aun ini dilukiskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50, terjemahnya. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Pada ayat lain Allah berfirman, pada hari ini kami selamatkan engkau dengan badan engkau, supaya engkau dapat menjadi bukti bagi orang-orang di belakang engkau. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap keterangan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Masa Fir'aun telah puluhan abad lewat. Pada saat turun Al-Quran, sejarah sudah tidak mengerti di mana tubuh Fir'aun. Dengan rencana Tuhan, mayat Fir'aun tidak tenggelam ke dasar laut dan tidak terkubur di perut ikan. Tetapi ombak laut mengantarkan Fir'aun dan menghempaskannya ke tepi pantai. Mayat itu kemudian ditemukan anak negeri Mesir, lalu dimumikan. Barulah tahun 1881 Masehi, mumi Fir'aun ditemukan. Kemudian disimpan di Museum Kairo pada tahun 1886. Maka penemuan mumi Fir'aun mampu menyingkap misteri ayat Al-Quran tersebut, sebuah ayat yang meramalkan peristiwa belasan abad kemudian. Yang lainnya adalah kata-kata harmonis di dalam Al-Quran. Sangat akurat. Sarjana Mesir Dr. Abdul Razak menemukan bahwa kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran sangat harmonis, akurat, serta istimewa. Berikut ini sebagian contohnya. Kata syahr berarti bulan ditemukan 12 kali dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan jumlah bulan dalam tahun, yakni 12 bulan. Kata yaum yang berarti hari ditemukan 365 kali dalam Al-Quran, sama dengan jumlah
hari dalam setahun. Kata setan dan malaikat ditemukan 88 kali. Kata ar-rijs atau godaan setan dan najis, ar-rajis, siksaan yang pedih, berulang kali 10 kali dalam Al-Quran. Setiap kata hayat, hidup, dan maut berulang sebanyak 145 kali. Dua kata dunia dan akhirat, hari kemudian, ada 115 kali. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menghindari kematian di dunia, dan dalam Al-Quran selalu dijumpai dua kata yang selalu berangkai. Selanjutnya, Profesor Paswani berkata, dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, agama Islam menjadi sumber penyuluh kepandaian dan kemajuan bangsa-bangsa Afrika, Tiongkok, Asia Tengah, Eropa, Persia, dan India. Ketika Eropa masih berada di dalam kegelapan, para ulama Islam di Spanyol membawa seluruh pengetahuan mereka, mengajarkan Islam, kedokteran, ilmu alam, ilmu kepujanggaan, dan ilmu pertukangan. Yang kelima, agama dan sains sebagai duit tunggal. Seorang pemikir di barat berkebangsaan Prancis, Dr. Maurice Bosil, yang telah mempelajari Al-Quran secara cermat dan teliti selama kurang 20 tahun, mengemukakan hasil kajiannya, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, berisi pokok-pokok akidah, menanamkan kepercayaan tauhid kepada manusia. Al-Quran mengungkapkan sejarah bangsa terdahulu begitu jelas dengan nilai-nilai kemuliaan yang tinggi. Al-Quran dapat dipertahankan dari segala kritik dan pandangan ilmiah, terutama di zaman modern. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi manusia, dan merupakan salah satu kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafal umat manusia di dunia. Sesuai janji Allah, kitab ini sanggup membawa manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya yang terang dan kitab yang nyata dari Allah. Dengan kitab itu, Allah memberi petunjuk orang-orang yang mencari keriduannya kepada jalan yang selamat, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16. Karena itu, sebagai muslim, kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk selama-lamanya. Amin.